dilakukan tidak mengapa, tidak dapat pahala, tidak dapat siksa. Ditinggal juga tidak dapat pahala, tidak dapat siksa. Namanya juga mubah. Apa hujah mereka? Nah, ini baru masuk hujah. Kalau tadi kita cari-cari nggak ketemu. Annal hukmal asli fi ta'ami wasyarab mubahun illa idza harrama al-Qur'an. Kata ulama yang menghukumi rokok itu mubah, boleh karena asal makanan dan minuman. Rokok itu makanan atau minuman? Iya, makanan atau minuman? Dengar aja gitu tuh. Rokok itu makanan atau minuman? Kalau makanan dikunyah kok gak bisa ya? Ya dua-duanya lah. Mau bilang makanan atau minuman, tapi yang jelas masuk ke dalam. Hukum asal makanan dan minuman itu mubah, kecuali dia haramkan dalam Al-Quran. Nah, berarti kalau nggak diharamkan dalam Quran, coba kita cek dari Al-Baqarah, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ada nggak? Inna tadhiru haramun. Ada nggak dalam Quran? Oh nggak ada. Oh berarti kalau nggak ada, rokok hukumnya boleh ya. Kalau begini, saya cari ciu bokonan. Inna ciu bokonan haramun. Kita cari dalam Quran dari Al-Baqarah sampai An-Nas, ketemu nggak? Ketemu nggak? Haramnya ciu bokonan dalam Quran ada nggak? Nggak ada Pak. Gak ada juga dalam Quran. Ya, ini menunjukkan lemahnya pendapat yang mengatakan mubah. Lemah sekali. Kenapa? Tidak semua sesuatu yang tidak disebutkan dalam Quran lantas boleh. Lantas boleh tidak. Nah, mereka berhujjah dengan Quran, "Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu di bumi untuk kalian. Nah, coba kita tanya. Babi itu ciptaan siapa? Allah. Babi itu tempatnya di mana? Di bumi. Boleh dimakan atau tidak? Tidak. Ya. Jadi tidak segala yang Allah ciptakan itu semua lantas jadi halal bagi kita. Ular itu ciptaan Allah dan tinggal di bumi, tapi tidak lantas halal. Tidak. Tidak segala sesuatu yang Allah ciptakan di muka bumi ini hukumnya halal. Tapi butuh penjelasan-penjelasan yang lain, baik dari Quran ataupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita ini pendapat yang kedua, ya. Maka pendapat kedua itu lemah. Kenapa? Karena menghukumi semua makanan dan minuman hukumnya halal kecuali disebutkan dalam Quran. Ini sangat lemah. Cium bekonan tidak disebutkan dalam Quran, tapi tetap haram karena masuk dalam kategori khamr. Baik. Nah, kemudian ulama yang menyanggah pendapat kedua ini berhujjah dengan rokok itu ya memberikan bahaya pada manusia, ya, memberikan bahaya pada manusia. Bagaimana mungkin sesuatu yang membahayakan badan manusia itu tidak diharamkan meskipun tidak diharamkan dalam Quran? Tidak ada. Allah Ta'ala syurbul du'an haram. Allah berfirman rokok punya haram, tidak ada. Tapi bagaimana mungkin tidak diharamkan sementara rokok itu membahayakan kesehatan manusia? Lalu ulama menguatkan hujahnya dengan firman Allah Quran surah An-Nisa ayat 29, wala tulqu wala taqtulu anfusakum innallaha bikum rahim. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri secara pelan-pelan, ya, karena sesungguhnya Allah itu maha pada kalian maha penyayang. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Dan janganlah kalian membawa diri kalian sendiri yang menjerumuskan diri kalian pada kebinasaan. Itu firman Allah. Sabda Nabi la dharar wa la dirar. Wallahu a'lam. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri, tidak boleh memudaratkan orang lain. Gitu ya. Nah, maka rokok itu memudaratkan diri sendiri. Ya, kata para ulama. Lalu kemudian juga memudaratkan orang lain, kena asapnya. Maka dengan dasar inilah pendapat yang mengatakan hukumnya mubah ini ada hujahnya, namun lemah. Pendapat yang ketiga, medhuman qala bi karahiyatihi. Pendapat yang ketiga, ada sebagian ulama yang menghukuminya makruh. Bagaimana makruh? Kalau dilakukan, pelakunya ini tidak disiksa oleh Allah. Ya, tidak disiksa oleh Allah. Tapi Allah membenci perbuatan ini. Rasulullah membenci perbuatan ini. Tapi kalau ada orang tetap